번도 채워진 적이 없어. 개새끼. 내가 만났던 놈들. Mi Jong adalah seorang introvert yang kurang terbuka dan sulit sekali mengungkapkan perasaannya. Di saat kumpul-kumpul sama temannya pun, dia lebih memilih untuk banyak diam dan mendengarkan daripada berbicara hal-hal yang menurutnya gak terlalu penting. Salah seorang temannya berkata, "Kenapa Mi Jong tidak pernah mengikuti klub yang ada di kantor? Padahal kegiatan itu wajib diikuti oleh karyawan kantor." Mi Jong hanya menjawab bahwa dia tidak bisa mengikuti kegiatan kantor itu adalah karena letak rumahnya sangat jauh dari kantor, sehingga ia harus pulang lebih awal. Di tengah keseruan temannya bermain bowling pun, Mi Jong hanya menyaksikan dengan ikut bereaksi seadanya, dan cukup kesulitan untuk menyesuaikan kenyamanan dirinya dengan teman-teman sekantornya. Kemudian ia pamit pulang lebih dulu kepada teman-temannya. Dan setelahnya, Mi Jong menemui kakaknya bernama Gi Jong. Berbeda dengan Mi Jong, kakaknya ini bersifat lebih ekstrovert, ekspresif dan sedikit liar. Pada waktu itu kakaknya sempat curhat ke teman-temannya bahwa di usianya saat ini dia sulit mendapatkan pasangan. Gi Jong pun sempat bercerita bahwa beberapa hari yang lalu ia sempat kencan buta dengan seorang duda beranak satu. Dan kencan dengan seorang duda itu gak enak, karena seorang duda akan jauh memprioritaskan anaknya dibanding pasangannya. Mendengarkan perkataan itu, teman-teman Gi Jong berusaha menghentikannya berbicara, karena menyadari di sebelah tempat mereka makan ada seorang duda yang sedang makan dengan putrinya. Karena mereka merasa sungkan, setelah mendengar perkataan Gi Jong yang kelepasan saat berbicara, mereka pun berpamitan. Dan ternyata Mi Jong mengenali pria itu, karena pria duda itu adalah teman satu kantornya Mi Jong. 제가 비록 이혼했지만 제 인생에서 제일 잘한 게 결혼이에요. 어디 가서 이렇게 사랑스러운 아이를 만나겠어요? Dan kemudian kita diperlihatkan dengan kakak laki-laki dari Mi Jong bernama Chang Hee. Yang mana pada malam itu Chang Hee sedang bertengkar dengan pacarnya karena kedapatan selingkuh dengan pria lain. 그놈이 애인이 있는 것 아냐 모르냐? 남친 있는 건 알아. 남친은 애인 아니냐? 와! 야, 요새 누가 그런 애인이란 말을 쓰냐, 구리게. 너 아니? 너 견딜 수 없이 촌스러워 아주. 깜찍하게 촌스러워. Dan terlihat ketiga saudaranya itu sedang memandangi gemerlap pemandangan kota dari dalam taksi dengan pikirannya masing-masing. Pagi pun tiba, bagaimana kita diperlihatkan dengan pemandangan pedesaan yang begitu indah, tempat keluarga Mi Jong tinggal. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang laki-laki bernama Pak Bu. Dia adalah seorang petani yang dipekerjakan oleh ayah Mi Jong di kebunnya. Latar belakangnya tidak jelas dan dia tidak pernah menceritakan tentang siapa sebenarnya dia sebelum menjadi petani. Yang ayah Mi Jong tahu bahwa laki-laki ini datang dan membutuhkan pekerjaan. Lalu ayah Mi Jong membantunya dan mempekerjakannya. Setelah siang tiba, kini saatnya makan siang bersama di area perkebunan. Chang Hee masih merasa kecewa karena diselingkuhi oleh pacarnya. Dia sempat mengutarakan bahwa dia kerap dikatakan miskin dan kolot oleh pacarnya karena dia tidak mempunyai mobil seperti orang kebanyakan. Dia sempat meminta izin kepada ayahnya untuk mengizinkannya mencicil mobil, tapi ayahnya menolak. Karena sebelumnya Chang Hee juga pernah mencicil mobil dan tak sanggup untuk melunasi cicilannya. Dan Chang Hee pun merasa kecewa dan sempat meluapkan kemarahannya. 어떻게 연애를 하고 어떻게 결혼을 합니까? 모든 역사는 차 안에서 이루어지는데 제가 차가 없습니다, 아버지. 어서 키스를 해요, 남녀가. 아유, 왜 그래요 또. Malam harinya, Chang Hee ngobrol dan sempat curhat bersama teman-temannya. Chang Hee bercerita tentang dia yang diselingkuhi pacarnya. Dan temannya pun bercerita tentang kemalangan hidupnya yang saat ini dalam keadaan bangkrut. Dan perihal mukanya yang begitu biasa saja, serta mendapatkan beberapa penolakan dari beberapa wanita yang ia dekati, karena penampilannya seperti anjing tak terurus.
Mereka bertiga pun membayangkan bagaimana jika mereka terlahir di daerah perkotaan layaknya Sewell, bukan di desa tempat mereka tinggal. Mungkin keadaan akan lebih baik. 하고 많은 동무지만 왜 계란 흰자에 태어나? 서울에 살았으면 우리 달랐어? 달랐어. 달랐다고 본다. Ketika pagi tiba, Mijong sempat berpapasan dengan Pak Bu tanpa saling menyapa. Tapi pada waktu itu, Mijong sempat merasa bahwa dia dengan Pak Bu mempunyai beberapa kesamaan, yaitu sama-sama introvert dan sulit untuk terbuka dengan orang lain, serta sulit untuk mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan terhadap orang lain. Di kantor, Mijong sempat kena tegur oleh atasannya karena tidak mengikuti klub kantor yang mana kegiatan itu diwajibkan untuk setiap karyawan di kantor. Mijong dipanggil dengan kedua rekan kantornya. Di antaranya adalah seorang duda yang sempat Mijong dan kakaknya temui di restoran kemarin. Atasannya pun sempat bertanya alasan kenapa mereka bertiga tidak mengikuti kegiatan klub kantor. Mijong menjawab alasan utamanya tidak mengikuti klub kantor adalah jarak rumahnya dengan kantor begitu jauh, sehingga membuat dia harus segera pulang setelah pekerjaan di kantor selesai. Sedangkan Taehon, duda yang sempat ia temui kemarin, beralasan bahwa penyebab dia tidak mengikuti kegiatan klub kantor adalah karena dia harus mengurus anak sematawayangnya. Dan laki-laki yang lain beralasan bahwa penyebab tidak mengikuti klub di kantor adalah karena dia terlalu introvert dan susah untuk bergaul. Atasannya pun memberi peringatan ke mereka bahwa walaupun mereka mempunyai alasan masing-masing, tapi itu adalah peraturan perusahaan dan sifatnya wajib. Jadi, untuk selanjutnya, mau tidak mau mereka bertiga harus memilih salah satu klub agar suatu saat tidak mendapatkan teguran kembali. Di siang harinya, dia mendapati hasil kerjanya dicoret-coret oleh atasannya. Atasannya menjelaskan bahwa hasil kerjanya jelek saat Mijong pun berusaha untuk memperbaiki hasil kerja tersebut sambil merenungkan dirinya sendiri bahwa dia merasa dia berbeda dengan orang lain. Kepribadiannya membuatnya merasa berbeda dengan orang kebanyakan. Dan dia merasa bersedih ketika dia mengetahui bahwa ketika ia sedang sedih dan terpuruk, tak ada seorang pun yang bisa dijadikan tempat bercerita. Dia pun sempat mendengar ketika rekan kerjanya membicarakannya bahwa meskipun Mijong adalah wanita yang cantik, tapi kepribadiannya membuatnya merasa bahwa Mijong terlalu polos dan gak asik apabila dijadikan teman apalagi sebagai pacar. Yang tentu saja ini membuat Mijong insecure kepada dirinya sendiri dan bertanya-tanya kenapa dia mempunyai kepribadian yang tertutup seperti ini. Dia sulit untuk bergaul, dia sulit untuk mengungkapkan perasaan, dan tak tahu bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan baik tanpa gugup. Dia membayangkan mungkin ketika dia terlahir di kota, mungkin kepribadiannya akan jauh lebih berbeda dari sekarang, dan mungkin akan lebih mudah untuk menjalin sebuah hubungan. 전체적으로 좀 평범하잖아요. 매력이 없다. 서울에 살았으면 우리 달랐어? 그렇지. 난 어디서는 그러잖아. Di pagi hari selanjutnya, Mijong mendapatkan tagihan dari bank, yang mana hari itu sudah waktunya jatuh tempo. Dan jika Mijong tidak membayarkan tagihannya, maka pihak bank akan mengirimkan surat teguran ke rumahnya. Yang padahal sebenarnya hutang itu bukan hutang Mijong, tapi lebih tepatnya hutang seorang laki-laki yang menipunya. Dulu dia pernah mengenal seorang pria dan cukup dekat, sehingga pada suatu waktu pria itu meminta membantunya untuk berhutang atas nama Mijong. Lalu karena kepolosannya, akhirnya Mijong pun mengizinkannya. Tapi seiring waktu berlalu, si pria tidak bisa membayar hutangnya dan kemudian kabur, yang akhirnya membuat Mijong harus bertanggung jawab atas hutang pria tersebut. Mijong sempat berusaha menghubungi pria tersebut, tapi tak kunjung mendapatkan jawaban. Di malam hari, saat ketiga saudara itu berkumpul bersama teman-temannya di kampungnya, Mijong merasa bingung dan tenggelam dengan masalahnya. Dan dengan sifat introvertnya,
Dia bingung harus bercerita kepada siapa. Di pagi harinya sebelum Mijong berangkat bekerja, dia mampir ke rumah Pak Gu. Dan tentu saja kedatangan Mijong ke rumahnya membuat Pak Gu bertanya-tanya. Dan Mijong pun menjawab bahwa dia ingin menitipkan surat teguran dari bank ke alamat rumahnya. Dan meminta Pak Gu untuk merahasiakan hal ini kepada keluarganya. Ia tidak mau keluarganya kaget bahwa ia mempunyai hutang dengan jumlah yang begitu banyak. Pak Gu pun tidak bertanya lebih jauh. Ia mencoba untuk mengerti dan mengizinkannya. Di malam harinya, Pak Gu memberikan surat tagihan kepada Mijong. Dan di saat Mijong disuruh ibunya untuk mengantarkan makanan ke rumah Pak Gu, Mijong merasa nggak enak terhadapnya. Dan lalu kemudian menceritakan perihal masalah hutang tersebut. Lagi dan lagi Pak Gu tidak berkomentar banyak. Dia hanya mendengarkan dan mencoba mengerti ceritanya. Di saat itulah Mijong merasa bahwa ia dan Pak Gu mempunyai kesamaan sifat introvert yang sama-sama sulit untuk berbaur dengan dunia, di mana kesepian adalah hiburan paling damai memahami diri dan sebagai bentuk recharge agar dunia terasa baik-baik saja. Dua orang manusia yang kadung terlena dengan tenangnya kesepian di antara riuh dan hingar-bingar dunia. Di lain kesempatan, Chang Hee sedang mampir ke minimarket, perusahaannya untuk sekedar mengecek. Tapi karena kasir di sana sedang sibuk, akhirnya Chang Hee menggantikan posisi pegawai tersebut untuk sementara waktu. Namun sialnya ia bertemu dengan mantannya yang saat itu sedang berbelanja dengan pacar barunya. Ketika bertemu, Chang Hee berpura-pura tidak mengenal dengan mantan pacarnya itu. Karena selain masih merasa patah hati, Chang Hee juga merasa malu melihat pacar dari mantannya sekarang terlihat lebih ganteng dan jauh lebih kaya dari dirinya. Dia hanya bisa berpura-pura sambil memperhatikan mereka berdua pulang dan melihat mobil mewah pacarnya, yang membuatnya semakin insecure terhadap dirinya sendiri. Perjalanan pulang, Chang Hee pun merasa bahwa keputusannya untuk memutuskan hubungan dengan mantannya adalah keputusan yang benar. Setelah melihat kini mantannya bisa hidup lebih baik dengan pacar barunya, dibandingkan dengan dia yang seorang pecundang dan tak punya apa-apa untuk dibanggakan. Dan di keadaan lain kita diperlihatkan dengan Mijung yang mencoba menelepon seseorang, yaitu teman dari pria penipu yang menyebabkannya berhutang. Tapi alangkah terkejutnya Mijong setelah mendapatkan kabar bahwa ternyata pria itu sudah kembali ke Thailand dan kembali lagi bersama mantannya. Di sanalah Mijong merasa sakit hati dan bingung, karena selain harus membayar sisa hutangnya, pria itu meninggalkan Mijong dengan cara kembali balikan lagi dengan mantannya. 선배 여기저기 돈 꺼달라고 해서 사람들하고 애매해진 것 같더라. 한국 완전히 정리하고 태국 갔대. 신용불량자 되고 여기선 답이 안 보이니까 누구한테 갔겠니? 세영 언니한테 간 거지. 사귀었다 헤어졌다 반복하더니 결국 너 혹시 선배랑 사귀었니? 사귀긴. Sepulang bekerja, Mijong melihat kedua orang tuanya sedang berlarian ke arah rumah Pak Gu. Di sanalah ia melihat Pak Gu mengeluarkan darah dari hidungnya. Dan ayah Mijong pun membantunya dan membawanya ke rumah sakit. Pada malam hari, keluarganya Mijong sempat membicarakan tentang asal-usul Pak Gu yang tidak jelas. Ayah Mijong hanya menyadari satu hal, bahwa dia butuh pekerjaan dan ayahnya membantunya. Tapi ibu Mijong yakin bahwa Pak Gu adalah orang yang baik. Dilihat dari sifatnya selama ini yang ulet dan tekun dan tidak pernah bertingkah aneh-aneh. Walaupun kakak Mijong sempat curiga bahwa Pak Gu mungkin saja punya masa lalu yang sebenarnya dia tutupi. Sementara itu, Pak Gu terlihat sedang mabuk di depan rumahnya. Begitulah kelakuannya selama ini. Tiada satu malam pun yang dia lewatkan tanpa mabuk. Entah apa maksudnya, tapi dalam tatapannya terlihat seperti dia ingin melupakan sesuatu di kehidupan di masa lalunya. Di pagi harinya di kantor, Mijong mendapatkan teguran dari atasannya karena kerjaannya yang kurang baik. Sementara atasannya yang lain menyuruh Mijong untuk segera ikut salah satu klub kantor karena itu memang sudah menjadi keharusan dari perusahaan. Mijong pun hanya bisa meratapi dirinya sendiri.
Ia merasa bahwa sikapnya yang cenderung ingin menyendiri bukanlah keinginannya. Dia pun merasa ingin sekali bisa seperti orang-orang lain di sekitarnya, tanpa terlihat aneh. Di perjalanan pulang, dia masih saja memikirkan hal tersebut. Dan hal itu membuatnya tak tahan ingin sekali meluapkan emosinya kepada seseorang. Tapi dia tak tahu harus meluapkan emosinya kepada siapa. Sesampainya di desa, ia tak sengaja menghampiri Pak Gu yang pada saat itu lagi mabuk seperti biasa. Tanpa basa-basi, langsung saja Mijong berbicara kepada Pak Gu untuk menyuruhnya berhenti melakukan sesuatu hal yang sia-sia, seperti halnya mabuk. Dan sekarang mulailah memujinya, karena pada saat itu ia ingin mendapatkan pujian. Setelah melewatkan serangkaian kejadian menyebalkan beberapa hari belakangan ini, dan ia merasa semua laki-laki yang ia temui adalah orang-orang brengsek yang hanya ingin memanfaatkan dirinya. Dia hanya ingin ada seseorang yang memujinya dan mengakui keberadaannya. Setelah ia merasa hari-harinya terasa begitu kosong. 난 한 번도 채워진 적이 없어. 개새끼. 내가 만났던 놈들은 다 개새끼. 그러니까 날 추앙해요. 가득 채워지게. 조금 있으면 겨울이에요. 그렇게 앉아서 보고 있을 것도 없어요. 공장에 일도 없고 낮부터 마시면서 쓰레기 같은 기분 견디는 거 지옥 같을 거예요. 사랑으로는 안 돼. 난 한 번은 채워주고 싶어. 그러니까 날 추앙해요. Namun kali ini Pak Gu menolak permintaan Mijong. Ia tidak bisa melakukan itu karena Pak Gu merasa dia sendiri adalah laki-laki brengsek yang sama seperti pria-pria yang Mijong temui sebelumnya. Dan ia mengatakan bahwa Mijong sama sekali tak tahu pasti siapa sebenarnya dirinya, bahkan lebih brengsek dari pria sebelumnya yang ia temui. Dan Pak Gu pun menyuruh Mijong untuk pulang dan beristirahat. 내 이름 알아? 나에 대해서 아는 거 있냐고. 아무것도 안 하고 싶다고. 사람하고는 아무것도. 뚫어야 될 문제를 뚫어. 엉뚱한 대로 튀지 말고. Namun setelah dipikir cukup dalam di rumahnya, dia terus memikirkan tentang perkataan yang dikatakan Mijong. Ia tidak tahu bagaimana cara menyampaikan pujian. Ia pun sempat mencari beberapa kata pujian di internet. Dan pada malam hari berikutnya di kantor, Mijong memutuskan untuk tidak pulang terlalu cepat. Teman-temannya merasa aneh dengan Mijong yang biasanya setelah beres kerja dia langsung pulang. Tapi malam ini tidak. Mungkin dia masih teringat dengan kejadian tadi malam terhadap perkataannya yang terlalu terbuka kepada Pak Gu, yang membuatnya merasa malu karena begitu gampangnya terbuka dengan orang yang tidak dia kenal dekat. Di perjalanan pulang, Gijong bertemu dengan mantannya Chang Hee. Dia menanyakan kenapa mantan adiknya itu begitu tega meninggalkan adiknya. Tapi mantannya Chang Hee berkata bahwa bukan dia yang meninggalkan Chang Hee, tapi Chang Hee yang meninggalkan dia. Sesampainya di rumah, Gijong mengatakan kepada Chang Hee ia bertemu dengan mantannya dan menceritakan bahwa kenapa adiknya ini belakangan ini sering melamun dan berkata bahwa seakan-akan Chang Hee sendirilah yang ditinggalkan oleh pacarnya. Padahal kenyataannya Chang Hee lah yang berusaha keras mencari alasan agar pacarnya menjauhinya. Chang Hee pun tidak menyangkal kejadian itu dan mengiyakan bahwa ialah yang menjauhi pacarnya dan meninggalkannya. Semua itu karena ia merasa insecure kepada dirinya sendiri. Ia merasa bahwa saat ini belum menjadi apa-apa dan belum mempunyai apa-apa yang bisa dia banggakan. Dan ia merasa bahwa pacarnya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik apabila tidak hidup dengannya. Dan itu lebih baik daripada ia menghabiskan waktu dengan seorang pria pecundang, bajingan sepertinya. 나도 무지 뭐 겨야지 뭐. 그래 나 별거 없는 놈인가 안다. 근데 나 만나면 재면이 있다. 심심하진 않다. 그렇게 어르고 달래도 뭐 안 되면 뭐 그럼 별 수 있어? 끝내지 않는데 끝내는 수밖에. 그럼 그때부터 죽어라 싸우는 거야. 내가 영화를 혼자 봐서 헤어진 걸로 만들고 걔가 새벽에 딴 놈이랑 톡해서 헤어진 걸로 만들어야 돼. 절대로 내가 별 볼 일 없는 인간이고 그게 들통나서 헤어진 게 아니라. Di siang harinya, Mijong pun di kantor kembali mendapatkan teguran dari atasannya untuk segera mengikuti kegiatan klub kantor.
Akhirnya Mijong menemui kedua rekannya dan menyusun rencana agar mereka tidak mengikuti kegiatan klub di kantor. Mereka memutuskan untuk membuat klub sendiri, sebuah klub pembebasan yang anggotanya hanyalah mereka bertiga, dengan kegiatan apapun yang mereka sukai. Pada suatu pagi, Mijong kembali berpapasan dengan Pak Gu di jalan. Setelah kejadian malam sebelumnya, mereka belum pernah lagi bertegur sapa. Dengan keberanian yang dia miliki, akhirnya Mijong mengatakan bahwa mulai saat ini ketika mereka berpapasan harus saling bertegur sapa. 인사는 하고 지내요. Di akhir pekan, Mijong tampak berbicara dengan Pak Gu. Dia bertanya, apakah Pak Gu bersedia untuk dipuji? Karena ia merasa Pak Gu sangat begitu kosong dan mungkin sedikit gugup menerima pujian, meskipun Mijong bersedia melakukannya. Perkataan Mijong itu membuat Pak Gu kepikiran semalaman dan nyaris membuatnya tidak bisa tidur. Pada saat makan siang, Ibu Mijong mengatakan bahwa ayah Mijong sangat sering sekali memuji pekerjaan Pak Gu karena pekerjaannya baik. Padahal dari sikap ayahnya Mijong jarang sekali memuji orang lain. Begitupun saat anak-anaknya masih kecil. Ayahnya sering sekali memuji Mijong karena Mijong lebih penurut dan tenang dibandingkan kedua kakaknya. Setelah itu datanglah Chang Hee yang kemudian bertengkar dengan Gijong. Karena kedua kakaknya ini cenderung troublemaker di keluarganya, mereka sempat bertengkar dan saling lemparan sendal. Tapi begitu Gijong melempar sendal kepada Chang Hee menunduk dan sandalnya melesat kena ke kepala Mijong. Chang Hee sempat kaget dan dengan seketika Mijong melempar kembali sendal tersebut. Dari sinilah kedua saudaranya sadar bahwa Mijong kini tak seperti dulu lagi, yang lebih penurut dan diam. Dan saat ini mungkin Mijong mulai belajar untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan tanpa harus memendamnya. Pada malam harinya, Chang Hee mendatangi rumahnya Pak Gu hanya untuk sekedar mengobrol. Dia menceritakan bahwa Mijong dari dulu sangat sulit untuk mengekspresikan perasaannya. Makanya tak ayal, dia terlihat seperti lebih tenang dan tak berekspresi. Tapi begitu dia sudah marah, seisi rumah bisa saja menjadi neraka. Chang Hee mengingatkan Pak Gu agar berhati-hati dengan Mijong. Di kantor, teman-temannya menemukan sebuah klub baru di kantornya, yaitu klub pembebasan yang beranggotakan 3 orang dan salah satunya adalah Mijong. Dengan penasaran, mereka pun bertanya kepada Mijong tentang apa saja kegiatan dari klub kebebasan ini. Mijong hanya menjawab bahwa dia pun tidak tahu kegiatan apa yang akan dilakukan klubnya. Tapi dia hanya berniat bahwa dengan adanya klub kebebasan ini, dia hanya ingin membebaskan diri dari kurungan tak terlihat yang selama ini membatasi gerak langkahnya. Karena itulah siapapun yang nantinya mengikuti klub kebebasan ini, nantinya mereka akan menuju ke kebebasan. Di siang harinya, ayah Mijong bersama Pak Gu mengantarkan pesanan lemari ke pelanggannya. Namun setelah menemui pelanggannya, si pelanggan menolak lemari tersebut karena merasa harganya kemahalan. 뭐 월세 받는다고 꽁으로 앉아서 돈 번 줄 아나? 30만 원짜리 월세방에 40짜리 싱크대 놓게 생겼냐고 내가. 도로 그냥 떼가. 다 떼가. 사장님. Akhirnya dengan sedikit rasa kecewa, ayah Mijong kembali pulang dengan perasaan yang tidak bisa ia utarakan. Namun sesampainya di rumah, Pak Gu merasa kasihan dengan ayahnya Mijong dan berniat kembali ke rumah pelanggan yang memesan lemari tersebut. Tidak diperlihatkan apa yang Pak Gu lakukan, tapi setelahnya dia kembali dengan keadaan lemari sudah terjual dan menyerahkan uang hasil lemari tersebut ke ayahnya Mijong. Pada saat makan, ibunya Mijong masih penasaran bagaimana Pak Gu bisa mendapatkan tagihan uang dari pelanggannya tersebut. Ayahnya Mijong pun hanya bisa terdiam, karena dia sendiri pun tidak tahu apa yang dilakukan Pak Gu sehingga ia berhasil menjual lemarinya. Keesokan harinya, suasana begitu mencekam. Hujan turun lebat dengan petir yang terus-terusan menyambar kota Seoul, sehingga membuat orang-orang di kantor ketakutan. Tapi anehnya, pada saat keadaan seperti itu, Mijong sama sekali tidak terganggu, malah menikmatinya. Dan hari itu adalah hari di mana klub kebebasan mengadakan pertemuan untuk pertama kalinya.
Tidak seperti pertemuan pada umumnya yang biasanya duduk melingkar sambil berhadap-hadapan, perkumpulan klub ini lebih memilih untuk duduk bersebelahan dan melihat pemandangan hujan di luar. Karena menurut mereka, cara itulah yang membuat mereka masing-masing lebih merasa nyaman. Dengan agak canggung, akhirnya mereka mulai mengobrol tentang kebebasan diri masing-masing. 해방하려면 퇴사하고 이혼하는 수밖에. 전 그 중에 하나는 했는데 그것도 딱히 해방은 아니더라고요. 미안해. Malam harinya, di saat Mijong sedang memperhatikan gemercik hujan, ia melihat sambaran petir yang menyambar tiang listrik. Sontak ia teringat dengan Pak Gu yang biasanya masih mabuk di malam hari. Kemudian Mijong menghampirinya dan menyuruhnya untuk masuk ke rumah. Tapi Pak Gu tidak menghiraukannya. Akhirnya dengan memaksanya masuk, Pak Gu pun masuk ke rumahnya. Di pagi di saat weekend, keluarga Mijong beraktivitas di kebun seperti biasanya. Cuaca cukup cerah dan angin agak sedikit bertiup kencang, sehingga tanpa sadar topi Mijong terbawa angin dan terbang. Chang Hee berniat membantu mengambilkan topi Mijong. Tapi tak disangka-sangka, dari belakang Pak Gu berdiri dan meminta untuk membantu Mijong mengambilkan topinya. Dengan sekuat tenaga, Pak Gu mulai berlari dan melompati parit yang sangat jauh. Dan pertunjukan itu pun cukup membuat semua orang terheran-heran dan takjub. Chang Hee pun sempat mengira bahwa Pak Gu itu dulunya adalah seorang atlet lompat jauh. Setelah mengambil topi Mijong, Pak Gu pun akhirnya mengembalikannya. Dari sanalah Mijong mulai menyadari bahwa Pak Gu kini mulai membuka diri dan mengambilkan topinya. Dari sanalah Mijong mulai menyadari bahwa Pak Gu kini mulai membuka diri dan mengambilkan topinya adalah simbol di mana Pak Gu memuji Mijong dengan perbuatan, bukan kata-kata. Chang Hee masih saja terpukau dengan kemampuan lompatan Pak Gu dan membuat rasa penasaran semakin tinggi terhadap Pak Gu. Sampai ngintil-ngintil ngikutin Pak Gu yang sedikit membuat Pak Gu menjadi risih. 자기 혼자서 한계에 도전하는 사람들이 고독한 면이 있잖아요. 형은 진짜 육상이랑 찰떡이에요. 주종목이 몇 미터예요? 800? 쉬자. 네. Dan malam harinya, di saat Mijong akan membeli obat nyamuk ke sebuah minimarket, dia teringat dengan Pak Gu. Tentang bagaimana sikap Pak Gu selama ini yang kadang baik tapi kadang cuek, yang membuat dirinya bingung menilai Pak Gu. Sesampainya di minimarket, tak lupa Mijong memberikan minuman beralkohol untuk Pak Gu, sebagai tanda terima kasih karena telah mengambilkan topinya. Dan pada saat Mijong memberikan minuman tersebut kepada Pak Gu, saat berpapasan di jalan, Pak Gu sempat mengatakan bahwa seperti kata Mijong tempo hari, pada saat musim semi tiba, mereka berdua akan menjadi orang yang berbeda, tak lagi kosong, melainkan penuh. Di situ Mijong berkata bahwa mereka berdua bisa saja berubah suatu hari nanti, asal saja mereka berdua bisa saling memuji satu sama lain. Karena menurut pengalamannya, seseorang bisa berubah di saat orang itu melakukan hal-hal yang tak pernah mereka lakukan sebelumnya. Dan Pak Gu menjawab bahwa dia telah melakukannya. Ia telah memuji Mijong tadi siang dengan mengambilkan topi Mijong, yang sontak membuat Mijong tersipu. 난 한 번도 안 해봤던 걸 하고 나면 그전하고는 다른 사람이 돼 있던데. 확실해? 한 번도 안 해봤을 거 아니에요. 하기로 한 건가? 했잖아. 아까 낮에. Pada saat keesokan harinya, setelah Pak Gu keluar dari minimarket sehabis membeli minuman, ia kembali berpapasan dengan Mijong. Mijong sempat mau menghampirinya untuk menyapanya. Tapi Pak Gu merasa kebingungan dan tak tahu harus bersikap seperti apa, yang membuat Mijong harus bersusah payah mengejarnya dan mencoba mengajaknya makan malam di rumahnya. 이따 뭐해요? 저녁 먹었어요? 상관없어. 니네 식구들 다 있는 데서 뭐 할 수 있는데.
Di malam harinya, Pak Gu memandangi rumah Mijong dan merasa menyesal atas sikapnya tadi siang. Sebenarnya dalam hatinya Pak Gu juga ingin mengenal Mijong lebih dalam, tapi ia merasa tak enak dengan keluarganya yang selama ini telah membantunya. Pada saat Pak Gu menerima gaji dari ayahnya Mijong, kemudian Pak Gu berinisiatif untuk meminta nomor HP Mijong kepada ayahnya. Karena ia merasa ini adalah langkah terbaik dibanding meminta Mijong secara langsung. 저 막내 따님 전화번호 좀. 미정이? 네. 010. Di saat sore hari setelah Mijong keluar dari kantor tempat ia bekerja, Mijong merasa senang karena mendapatkan notifikasi chat dari orang yang tidak pernah ia duga, yaitu Pak Gu, yang isinya memberitahukan bahwa Pak Gu sudah gajian dan berniat mengajak Mijong untuk makan bersama, yang tentunya ajakan ini langsung disetujui oleh Mijong. Di perjalanan pulang, Pak Gu bertanya kepada Mijong kenapa ia masih merasa kosong di saat kehidupannya terasa lengkap dan bahagia dengan keluarganya. Tapi Mijong menjawab bahwa ada sesuatu hal yang belum ia pahami dari keluarganya, tentang ayahnya, ibunya, serta kakaknya. Namun di saat mereka berdua pulang bersama, mereka berdua terpergok oleh kakaknya, Gijong, yang merasa mereka berdua punya hubungan yang lebih dekat. Chang Hee yang masih merasa penasaran dengan latar belakang Pak Gu, sore itu sehabis pulang kerja berniat mampir ke rumah Pak Gu dengan membawa minuman beralkohol untuk diberikan kepadanya. Namun sesampainya di rumahnya, ia melihat rumah Pak Gu kosong. Tapi kebetulan pintu rumahnya tidak dikunci. Sesampainya Chang Hee ke dalam rumah, dia mendapati deretan botol-botol minuman keras yang begitu banyak di sana. Dan di malam harinya, di saat Pak Gu sedang mabuk, ia didatangi Mijong di rumahnya. Mijong merasa senang bisa seterbuka ini dengan seseorang. Dan Pak Gu mengatakan bahwa kemarin dia sempat membeli es krim untuk Mijong, tapi ia ragu untuk memberikannya. Lalu kemudian es krimnya masih ia simpan di dalam kulkas. Dan kemudian Mijong pun lalu memakannya. Keesokan paginya Pak Gu mulai bersih-bersih di rumahnya karena merasa kunjungan Mijong tadi malam bukanlah kunjungannya yang terakhir dan rumahnya harus terlihat lebih rapi ketika Mijong nanti berkunjung lagi. Setelah ia membersihkan rumahnya, kemudian mengirimkan foto rumah yang sudah bersih kepada Mijong. Di tempat lain, Mijong merasa lebih baik hari itu dan terlihat dari sikapnya yang kini lebih terbuka kepada teman-temannya. Malam harinya, Mijong pun kembali mengunjungi rumah Pak Gu. Pak Gu bercerita bahwa sebenarnya dia malas sekali untuk membersihkan rumahnya, terlebih botol-botol minuman yang ada di rumahnya. Tapi setelah mengenal Mijong dan mulai memujinya, entah kenapa ia mulai kembali bersemangat untuk melakukan sesuatu. 있었는지 안 물어. 어디서 어떻게 상처받고 이 동네로 와서 술만 마시는지 안 물어. 한글도 모르고 ABC도 모르는 인간들도 상관없어. 술 마시지 말란 말도 안 해. 그리고 안 잡아. 내가 다 차면 끝. Kemudian kita diperlihatkan sebuah ponsel yang memperlihatkan notifikasi titik keberadaan Pak Gu, sekaligus nama aslinya, dan Pak Gu itu yaitu Gu Jayong. Dan sepertinya memang benar bahwa Pak Gu ini mempunyai sesuatu hal yang ia sembunyikan di masa lalunya. Seperti biasanya, keluarga Mijong sedang bekerja di kebun. Dan terlihat Gijong juga ikut membantu di sana, tapi memakai payung, yang membuat ibunya kesal karena ia tidak bersungguh-sungguh dalam membantu. Tapi Gijong menjawab bahwa yang seharusnya ia omelin itu adalah Mijong, yang bukannya mau membantu bekerja, tapi ingin berpacaran dengan Pak Gu.
Kemudian di suatu waktu Mijong memberitahukan Pak Gu melalui chat bahwa malam ini ia akan pulang terlambat karena ada pertemuan dengan klub kebebasan di kantornya. Klub yang isinya 3 anggota yang mempunyai problem yang sama, yaitu susah untuk bergaul. Di saat pertemuan berlangsung, Gijong menelpon Mijong bahwa ia telah menunggunya di depan kafe untuk pulang bersama. Tapi Taehon sang duda beranak satu malah mengajak Gijong untuk ikut berkumpul bersama kelompok mereka. Dan tiba saat Taehon mengungkapkan tentang masa lalunya yang ia tulis di jurnal pribadinya, di mana di masa lalu ia pernah merasakan kesakitan yang teramat sangat, di mana ketika ibu dan ayahnya meninggal dalam waktu berdekatan, yang membuatnya merasa bahwa ketakutan akan sendirian itu begitu menyakitkan. Dan ia bertekad meskipun saat ini ia telah bercerai dengan istrinya, ia tak akan meninggalkan putri semata wayangnya. Dia tak ingin apa yang dia rasakan olehnya dulu, kemudian dirasakan oleh putri kecilnya. 부모가 없다는 게 이런 거구나. 아버지 돌아가셨을 때 팔 한 짝이 없어진 것 같더니 엄마까지 돌아가시니까 2 팔이 없어진 것 같더라고요. 혹시 지금 내 딸도 팔 한 짝이 없는 것 같을까 봐. Di perjalanan pulang, Gijong penasaran dengan Taehun dan mulai menanyakan nomor telepon Taehun kepada Mijong. Dan setelah itu, Gijong mulai akrab dengan Taehun dengan berkirim pesan di chat. Dan di suatu malam, Mijong mulai mengetahui nomor pria yang menipunya masalah hutang tempo dulu dan mulai menelponnya. Namun bukannya jawaban baik yang ia terima, justru bentakan yang ia dapatkan. 내가 갚을 생각이 없어서 안 갚는 거라고 얘기 좀 하지 말라고. 어떻게 나한테 이래? 내가 지금 당장 돈 한 푼도 없는데 나보고 지금 어쩌라고. 어떻게 나한테 이래? 아니 선배가 잘못한 걸 왜 우리 집에 말해? 하지마! 하지마! Kakaknya mulai curiga dengan kedekatan Mijong dengan Pak Gu. Lalu kemudian Gijong menanyakan langsung kepada Mijong hubungan yang dijalani Mijong dengan Pak Gu. Dan Mijong pun menjawab bahwa mereka berdua memang sedang dekat. Gijong sempat bertanya siapa yang pertama kali meminta berpacaran dan Mijong menjawab bahwa dialah yang memulainya dengan memintanya untuk memujinya. Di rumahnya Pak Gu kini terlihat sedang minum. Dan untuk pertama kalinya dia mengangkat telepon dari seseorang yang merupakan rekan bisnisnya, yang rupanya barulah terkuak bahwa Pak Gu ini bukanlah orang sembarangan. Dia adalah seorang gangster yang terkenal di dunia bawah tanah, dan selama ini dia ingin sekali mengubur masa lalunya dengan memulai kembali hidupnya dari awal dengan menjadi seorang petani di kampung. 삼식이가 상가집 갔다가 신호장 봤는데 슬쩍 네 얘기를 묻더란다. 연락 되냐고. 어디 처박혀 있냐? 서울에 있긴 있냐? 야, 듣고 있냐? 응. 여기저기 얘기 들어보니까 백 사장이 새끼 신 회장 눈밖에 난 것 같더라고. 여기서 우리가 한 스텝만 밟아주면 백 사장 그 새끼 골로 간다. Keesokan paginya, Mijong berniat membayar semua hutang pria yang telah menipunya dengan uang yang ia rencanakan untuk deposit rumah. Ia terpaksa melakukan hal itu karena Mijong tak ingin keluarganya tahu tentang masalah hutangnya. 힘내세요. Sepulangnya dari bank, Mijong kembali berpapasan dengan Pak Gu, dan akhirnya mereka berdua pulang bersama-sama di bis. Di perjalanan, Mijong bercerita bahwa ia telah melunasi hutangnya, dan Pak Gu bertanya, apakah pria brengsek itu bakal membayar hutangnya nanti? Mijong menjawab dengan ragu bahwa pria itu pasti membayarnya. Pak Gu sempat menanyakan nomor pria brengsek itu untuk memberinya pelajaran karena merasa kasihan kepada Mijong. Tapi Mijong berkata ia bisa mengatasi semua hal itu sendirian. 하고 연락처만 주면 돼. 걱정 마요. 준댔어. 그 새끼 이름 뭐냐? 내가 안 해. 딴 사람이 할 거야.
아직도 좋아하냐? Sesampainya di rumah Pak Gu, lalu kemudian Mijong memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya tentang dia yang selalu dianggap lemah dan selalu diam ketika dihadapkan pada masalah. Itulah sebabnya dia tak ingin masalah hutang ini diketahui oleh keluarganya. Dia ingin menyelesaikan masalah ini sendirian, tanpa melibatkan siapapun termasuk Pak Gu. Terlebih masalah ini disebabkan oleh kebodohannya sendiri. Untuk menguatkan Mijong, Pak Gu pun kemudian menjelaskan bahwa Mijong tak tahu tentang dirinya dulu. Pak Gu menceritakan bahwa dulunya dia adalah orang yang tak pernah takut terhadap hal apapun. Dan ketika ia bertemu dengan Mijong, ketakutan itu muncul. Ia selalu takut ketika tiap kali berhadapan dengan Mijong. Entah perasaan apa yang membuatnya merasa ingin selalu bertemu dengan Mijong. Dan karena perkataan itulah, Mijong menjadi sedikit lebih tenang. 내가 어떤 인간인지 알면 깜짝 놀란다. 옆구리에 칼이 들어와도 꼼짝 안 해. 응? 나 진짜 무서운 놈이거든. 근데 넌 날 쫄게 해. Di saat makan malam di rumah keluarga Mijong, Mijong bertanya kepada Pak Gu tentang hubungannya dengan Mijong. Dan Pak Gu pun mengiyakan bahwa ada kedekatan di antara dia dengan Mijong. Dan Pak Gu tak ragu lagi memuji Mijong. 진짜 해요? 주황? 위대하고 위대하신 끝내주게 황홀하신 이런 거 하냐고요? 하이 얘들아 위대하고 위대하신 뭐 이런 게 주황 아니야? 이런 거. 불쌍히 여기세요. 올겨울엔 아무나 사랑하겠다고 했는데 왜 이게 아직. Kemudian beralih ke rekan Pak Gu yang bernama Samsik sedang diam-diam memperhatikannya dari mobil. Samsik pun segera menelepon atasannya dan mengatakan baru saja ia melihat Pak Gu. Tapi bosnya pun bilang, mana mungkin Pak Gu yang kaya mau menaiki truk butut seperti itu. Pada saat Pak Gu bekerja, lalu ia kemudian mendapatkan pesan dari Samsik yang memergokinya tadi pagi. Lalu kemudian Pak Gu menelpon Samsik, dan Samsik segera mengajaknya untuk kembali melakukan bisnis kotornya kembali. Dan harus segera menghabisi direktur baik. Jika tidak melakukan itu, maka Pak Gu sendirilah yang akan dihabisi. Dan Pak Gu pun menjawab untuk saat ini dia masih belum bisa kembali. Ada sesuatu hal yang harus dia selesaikan dulu. Tapi akan ada waktunya suatu saat dia kembali menyelesaikan semuanya. Dan di malam harinya Pak Gu menjemput Mijong di stasiun. Momen sederhana di mana Mijong merasa nyaman dan bebas mengeluarkan apa saja yang ada di pikirannya. Ia sudah tak ragu lagi berbicara hal-hal pribadi kepada Pak Gu. Mijong kembali dipanggil oleh atasannya, namun kali ini Mijong berani menghadapinya dengan lebih terbuka, bahkan dia mengungkapkan kepada atasannya, belakangan ini dia merasa menjadi manusia yang lebih berharga dan pantas untuk disayangi oleh orang lain, terlebih dirinya sendiri. 시키는 말 외에는 잘 안 했던 것 같아요. 그러면서 이젠 머릿속에 떠오른 얘기를 그냥 해요. 갑자기 한 번도 겪어보지 못한 감정이 올라와요. 내가 사랑스러워요. Di tempat lain terlihat Pak Gu sedang mengantarkan barang dengan ayah Mijong. Namun di tengah perjalanan barang yang mereka bawa terjatuh. Di sanalah momen di mana Samsik menemuinya dan mengajak Pak Gu untuk mengobrol di suatu tempat. Pada momen inilah kisah masa lalu Pak Gu terkuak, yang dimana dulunya Pak Gu ini mempunyai seorang pacar yang sudah meninggal karena suatu kejadian. Dan pacarnya Pak Gu ini merupakan adik dari Baek, saingannya. Dan di sini kita juga bisa mengetahui bahwa meskipun Pak Gu ini adalah bos mafia yang terlihat dingin dan kejam, tapi mempunyai hati yang lembut dan hangat. 며칠은 눈 뻘개서 다녔다며. 너 키우던 개새끼 죽었을 때 아주 서럽게 울었다며. 근데 사람이 죽었잖아. 그것도 네 여자. 근데 뭐 눈물이 안 나디? 인간이 뭐 어떻게 그러냐.
걔가 얼마나 사람 질리게 하는지 모르지. 동생이니까 모르지. Pada malam harinya, ayah Mijong sempat khawatir dengan Pak Gu yang telah bertemu dengan orang asing. Dia menunggu kepulangannya. Barulah setelah Pak Gu pulang, dia merasa tenang. Dan seperti biasa, Mijong sepulang bekerja biasanya mampir ke rumah Pak Gu untuk menyiapkan cemilan dan ngobrol sebentar. Sesampainya di rumah, Ibu Mijong bertanya kepada Mijong, kenapa dia sebelum pulang ke rumah selalu mampir terlebih dahulu ke rumah Pak Gu. Lalu dengan sedikit keberanian dia menjawab bahwa dia dan Pak Gu telah berpacaran. Dan jawaban ini membuat ibunya sedikit kaget. 사귀는데. 아이고. Kemudian siang harinya ketika Pak Gu bekerja, ayah Mijong mengajaknya berbicara setelah khawatir tentang pertemuannya dengan orang asing. Tapi di saat itu ayah Mijong menganggap bahwa Pak Gu berhutang kepada seseorang. Dan orang yang kemarin menemui mereka adalah debt collector yang menagihnya. Ayah Mijong tidak tahu bahwa Pak Gu ini adalah orang mampu yang berpura-pura menjadi miskin dan menyarankan agar bekerja lebih giat lagi untuk melunasi hutangnya. Karena di masa lalu pun dia juga pernah ada dalam keadaan yang sama. Di malam harinya Mijong kembali mampir ke rumah Pak Gu. Dan di saat itu barulah Mijong melihat untuk pertama kalinya Pak Gu tidak mabuk. Yang kemudian menimbulkan rasa penasaran kepada Mijong dan mulai bertanya terkait keanehan itu. Pas momen inilah Pak Gu menceritakan tentang masa lalunya. Dulu Pak Gu mempunyai seseorang yang sangat dekat dengannya, dan orang itu terkena depresi yang begitu berat dan berniat mengakhiri hidupnya. Pak Gu menyuruh orang itu untuk berobat ke psikiater agar beban orang itu tidak terasa begitu berat. Namun naasnya, alih-alih orang itu merasa lebih baik setelah ke psikiater, orang itu malah bunuh diri. Mijong sempat bertanya siapakah orang itu, dan Pak Gu bilang dia adalah mantan pacarnya. Dan hal itulah yang membuat dirinya merasa bersalah sampai sekarang. Pak Gu merasa bahwa apa yang dilakukan mantannya adalah akibat perbuatan dirinya, dan dia tidak bisa berhenti minum tiap malam untuk melupakan rasa bersalah dalam dirinya. Rasa bersalah yang begitu dalam menghantuinya setiap malam. Tapi untuk saat ini Pak Gu merasa kalau Mijong ingin dia berhenti memujanya, Mijong tinggal memintanya. 너무 지겨워하는 여자를 보는 게 너무너무 지겨워서 그만하라면 그만하고 추앙 취소해도 돼. Kemudian Sin kembali ke masa lalu di mana pada waktu itu Pak Gu ditipu oleh Samsik rekannya sendiri. Hampir saja dia dipukuli habis-habisan oleh gerombolan orang kalau Mijong tak membantunya pada malam itu. Itulah alasan kenapa Pak Gu memuji Mijong, karena Pak Gu merasa Mijong lah yang menyelamatkannya dulu. Esok harinya seperti biasa, Pak Gu membeli alkohol. Ketika ia melewati sebuah telepon umum, dia teringat akan masa lalunya. Di momen itu, Pak Gu baru saja kehilangan orang yang dia sayangi dan menelepon bawahannya yang memberitahukan bahwa direktur baik telah mengambil alih semua bisnis gelapnya. Bawahannya memberitahukan agar Pak Gu segera kembali untuk mengambil semuanya kembali. Tapi karena Pak Gu merasa dirinya masih merasa kehilangan, dia meminta agar dirinya beristirahat untuk menenangkan diri sementara waktu. Dan ketika Pak Gu sedang mabuk di pinggir ladang, dan terlihat ada segerombolan anjing yang siap menggigitnya. Tapi pada momen itu Mijong kembali menolongnya dengan mengusir anjing-anjing itu. Dan untuk kesekian kalinya Mijong menyelamatkan Pak Gu. Dia sempat berkata bahwa Mijong lebih baik membiarkan anjing itu menggigitnya. Dia memang pantas mendapatkan kesialan dari hidupnya sebagai balasan atas apa yang pernah dia lakukan selama ini. Dari sanalah Mijong tahu bahwa rasa bersalah yang ada di dalam diri Pak Gu masih belum sepenuhnya sembuh.
Keesokan harinya, Pak Gu mendatangi bar tempatnya bekerja dulu, yang kini dikuasai oleh direktur baik. Semua penjaga di sana membungkuk dan memberi hormat kepadanya, hingga momen di mana ia bertemu dengan direktur baik, dan menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya selama ini di desa adalah masa istirahatnya, dan setelah dia selesai beristirahat, dia akan kembali ke kehidupan semulanya. Dan pada saat itu hanya ada dua pilihan baginya: hidup sebagai petani dan pengrajin di desa dengan meninggalkan semua bisnis gelapnya, atau kembali menjalankan bisnis gelapnya demi kekuasaan yang akan menjadi ancaman besar untuk direktur baik. Oleh karena itu, dia meminta direktur baik untuk berhati-hati dan jangan sedikit pun menyentuhnya. 내가 요즘 싱크대도 만들어야 되고 좀 바빠. 내가 결정 내려놓을게. 싱크대가 좋다. 이 세계 잡을란다. 아니면 아무래도 이 세계다. 내가 씹어 먹어야겠다. 둘 중에 하나인데 내가 결정 갖고 올 테니까 기다려. 자꾸 알짱대면서 열받게 하면 그땐 나 진짜 이 세계에 내가 말뚝 박는 거니까 조용히 기다리라고. Di saat keluar dari ruangan direktur baik, Samsik mengatakan bahwa pada insiden di masa lalu bukan dia yang mengirimkan pesan kepada Pak Gu waktu itu, melainkan direktur baik. Dan Pak Gu pun mengatakan bahwa ia mengetahuinya, bahkan sebelum Samsik mengatakan hal tersebut. Chang Hee kemudian memperlihatkan kunci mobil mewah kepada Pak Gu dan bertanya apakah benar kunci ini adalah miliknya. Dan Pak Gu pun mengiyakan dan mengajaknya untuk mengambil mobil tersebut di apartemennya. Dengan sedikit rasa terkesan dan takjub, Chang Hee diperbolehkan untuk mengendarai mobilnya dan memakai mobil itu. Dan tentu saja hal ini membuatnya senang. Akhirnya Chang Hee membawa mobil itu ke desa untuk diperlihatkan kepada keluarganya. Yang tentu saja hal itu membuat keluarganya Mi Jong bertanya-tanya, dari manakah Pak Gu mendapatkan mobil mewah itu dan apa pekerjaan Pak Gu sebenarnya, sehingga dia mempunyai mobil mewah seperti itu. Mi Jong kembali kena teguran atasannya, hingga keluar hinaan yang membuat dirinya sedih. Lagi dan lagi ia merasa tidak dihargai oleh atasannya. Dan pada malam harinya dia membicarakan hal ini kepada Pak Gu dan berbicara bahwa bosnya ini adalah orang yang tidak kompeten dalam bekerja dan cenderung menyalahkan bawahannya atas semua kesalahan keputusannya. Dan Mi Jong merasa muak dengan hal itu, tapi dia tidak bisa berhenti bekerja karena sangat sulit bagi dirinya untuk mendapatkan pekerjaan baru dengan sifatnya yang begitu tertutup. Pak Gu hanya bilang bahwa terkadang orang yang lemah dan tidak kompeten dalam bekerja biasanya cenderung akan menyalahkan orang lain untuk menutupi insecure dalam dirinya. Setelah mereka berjalan-jalan di luar karena cuaca dingin, akhirnya Pak Gu memberanikan diri untuk memeluk Mi Jong. Lalu kemudian mereka pun berciuman. Di malam hari Pak Gu terbangun mendengar suara aneh dan dari jendela dia melihat beberapa orang yang sedang memasangkan sesuatu di mobil pick-up ayah Mi Jong. Di pagi harinya Pak Gu mengecek mobil itu lalu kemudian menemukan sebuah alat pelacak yang dipasang di mobil ayah Mi Jong. Karena penasaran dengan orang yang memasangnya, Pak Gu pun akhirnya membawa mobil itu ke beberapa tempat sambil mengecek orang-orang yang mengikutinya. Dan benar saja, ternyata ada orang yang mengikutinya dan dia pun segera mendatanginya dan menanyakan siapa yang menyuruh mereka. 전화해. 백 사장한테 전화해. 백 사장 아니고요. 신 회장님입니다. Pada awalnya dia berpikir bahwa yang melacaknya adalah direktur baik. Ternyata yang melacaknya adalah atasan direktur baik sendiri, yaitu pimpinan Sik. Akhirnya pimpinan Sik bertemu dengan Pak Gu. Dia bilang bahwa dia ingin bertemu Pak Gu dari dulu. Dan dia merasa senang setelah selama ini ia mengira bahwa Pak Gu telah tewas beberapa tahun lalu. Dan meminta agar Pak Gu kembali memimpin bisnisnya. Karena ia rasa direktur baik tidak kompeten dengan pekerjaannya dan seharusnya yang memimpin bukan direktur baik, tapi Pak Gu.
Tapi Pak Gu bilang bahwa saat ini ia belum selesai dengan masa istirahatnya. Ada hal yang belum dia selesaikan dan tak ingin kembali sebelum semuanya selesai. Hyojin yang merupakan teman dari Pak Gu dulu menghampiri rumah Mi-jong. Kebetulan di sana ada ibunya Mi-jong. Dia mengaku bahwa dia adalah temannya Pak Gu. Kemudian dia dipersilahkan masuk ke rumahnya. 이 삼남매가 다 훈남훈녀네. 근데 이 셋 다 결혼을 안 했나 봐요? 결혼 사진이 없네. 예, 징글징글하게들 안 나가요. 이제들 들어오네. Tak lama berselang, ayah Mi-jong dan Pak Gu pun datang dan ikut berkumpul bersama sambil makan siang. Hyojin bilang bahwa Pak Gu ini adalah orang yang hebat di Sewol. Dan ayah Mi-jong hanya memperhatikannya tanpa kata-kata. Setelah sebelumnya dia berpikir bahwa Pak Gu ini hanyalah orang biasa. Setelahnya Hyojin ngobrol berdua dengan Pak Gu dan merayunya kembali agar kembali ke kehidupan lamanya. Di kota banyak orang yang bergantung padanya dan tidak semestinya Pak Gu menghapus harapan mereka. Bahkan pimpinan SIK sendiri ingin agar Pak Gu kembali dan menggantikan posisi direktur baik. 연기하고 사는 거? 여기서 뭐하고 자빠진 거냐? 너만 바라보고 있는 놈들 생각하라고 새끼야. 애 새끼들 줄줄이 그짓꼴인 거 알면서 승재 아빠 방 나가. 영일인 주방에서 과일 깎고 나보고 삐끼하란다. 우리가 너한테 세트로 끼워 팔게 되는 인간들이지. 언제 한 번이라도 자생같이 있어본 놈들이냐? 넌마 여기 여자 있지? 있어 이 새끼. 참. 와. Pada saat berkumpul makan malam, ayah Chang Hee mulai membahas tentang mobil yang dipakai Chang Hee selama ini dan menyuruhnya agar tak memakainya kembali karena walau bagaimanapun itu bukanlah mobilnya, melainkan mobil Pak Gu. Dan ayah Mi-jong sempat marah karena Chang Hee sempat tidak mau menuruti keinginan ayahnya. 남의 차 끌지 마. 아니 한 집에서 한솥밥 먹는 사람이 타라고 준 차 좀 몰면 안 돼요? 내 평생 저런 차 몰아볼리면 안무한데 원님 덕에 나발 좀 불면 안 돼요? 뭐 어떻게 제가 조금이라도 즐거운 꼴을 못 보세요? 남의 차를 왜 몰아? 남의 차를. 그것도 몇 억짜리를. 구시와 그만해. 구시와요. 여기 앉아요. 응? Dan di malam harinya, Pak Gu memutuskan untuk menemui Hyojin kembali. Pada saat itulah dia mengungkapkan bahwa dia ingin kembali dan ingin menghabisi seseorang yang selama ini berkali-kali menipunya. Dan tidak hanya itu, orang ini ternyata diam-diam menjual narkoba di bar yang kini dikelolanya. Dan oleh karena itulah dia ingin sekali menyingkirkan orang ini. Dan orang itu tak lain dan tak bukan adalah direktur baik. Hyojin pun segera menelpon atasannya dan bilang bahwa Pak Gu akan segera kembali. Keesokan harinya, tiba-tiba bar yang dikelola direktur baik digerebek polisi. Tapi direktur baik berhasil melarikan diri. Ia sadar bahwa di balik penggerebekan ini ada seseorang yang mengendalikannya. Dan orang itu tak lain adalah Pak Gu. Dia segera menelpon Pak Gu dan memperingatkannya agar selalu menunggu di desa. Dan dia akan mengirimkan balasan. 개새끼야, 뭐 어떻게 올라오시겠다고? 올라와봐 이 새끼야! 나 이래서 호빠로 큰 새끼들 안 믿는 거야. 정정당당은 몰라 이 새끼들이. 야, 뭐 맞짱 들어올 것 같더니 뒤통수나 치고. 너 그냥 거기서 딱 기다리고 있어 이 개새끼야. 나 지금 3% 떠줄라니까. Keesokan harinya di kebun kemudian Pak Gu pamit kepada Mi-jong. Ia berkata bahwa ia akan kembali ke Sewol dan melanjutkan kembali pekerjaannya. Tapi di saat itulah Mi-jong merasa kecewa, sekaligus tidak bisa berkata apa-apa, dan kenapa hal ini terasa begitu mendadak di pikirannya, dan dia tidak bisa menerima ini. Malam harinya, Mi-jong kembali mengunjungi rumah Pak Gu. Di sanalah Mi-jong kembali menumpahkan perasaannya. Dia bilang meskipun Pak Gu akan meninggalkannya, dia bertekad untuk menemuinya setidaknya sebulan sekali. Dan Pak Gu pun bilang bahwa itu adalah hal yang tidak baik bagi Mi-jong. Dia tahu masa lalu Pak Gu seperti apa dulu, dan di posisinya yang seperti itu akan sangat berbahaya bagi kehidupan Mi-jong, dan Pak Gu tak ingin Mi-jong terluka karenanya.
Dan Pak Gu mengatakan bahwa sebaiknya Mi Jong mencari pria normal yang mencintainya dibandingkan memilih orang yang hanya bisa memujinya. Mi Jong bilang bahwa dia ingin mempunyai seorang anak dari Pak Gu. Mendengar hal itu membuat hati Pak Gu menjadi ragu atas keputusannya. Tapi mau bagaimanapun dia harus menyelesaikan apapun yang belum beres di kehidupannya. Pagi harinya, Pak Gu berpamitan dengan ayah Mi Jong untuk meninggalkan desa. 아니다 싶으면 언제든 다시 와. Lalu kemudian Pak Gu pun pergi, meninggalkan semua kenangan yang telah ia ukir bersama Mi Jong di desa tersebut. Beberapa hari kemudian, terlihat direktur baik dikejar-kejar oleh polisi. Namun di tengah pelarian, dia terpeleset dan jatuh, lalu kemudian meninggal dunia. Yang itu artinya kepemimpinan sekarang dipimpin oleh 네, 수고하십니다. 저 강남경찰서 여민구경인데요. 구급차 좀 보내주세요. Sementara itu Mi Jong masih belum bisa melepaskan Pak Gu dalam hatinya. Dia mencoba menghubungi Pak Gu melalui ponsel, tapi nomor Pak Gu yang dulu sudah tidak aktif. Setahun kemudian berlalu dan waktu itu adalah performa terbaik dalam bisnisnya. Dia merasa ada di puncak segalanya, tapi di lain sisi dia merasa semua kesuksesan yang ia dapatkan saat ini adalah kekosongan yang tidak bisa ia tutupi. Dan ya, dia masih memikirkan Mi Jong. Sedangkan Mi Jong sudah mulai membangun dunianya kembali dan menata ulang semuanya sendiri sambil sesekali melihat masa lalunya yang tak bisa ia ungkapkan. Lalu kemudian Pak Gu berinisiatif untuk kembali ke desa untuk menemui Mi Jong. Tapi anehnya ketika ia sampai ke rumah Mi Jong, ia menemui seorang wanita parubaya yang tidak ia kenal. Dan ternyata wanita itu adalah istri barunya ayah Mi Jong. Lalu kemudian ayah Mi Jong mempersilahkan masuk ke dalam dan menceritakan semuanya setelah Pak Gu pergi dari desa. Bahwa beberapa bulan setelah Pak Gu pergi, ibu Mi Jong merasa bosan dan capek bekerja di ladang dan menyuruhnya untuk menjual ladangnya. Dan akhirnya ladang itu pun dijual. Namun pada suatu hari Chang Hee menemukan ibunya tidur tidak bangun begitu lama. Namun setelah dicek ternyata ibunya telah meninggal. Dan setelah itulah keluarga merasa terpukul atas kehilangan ibunya. Dan semua anaknya memilih untuk tinggal di kota meninggalkan ayahnya di desa. Makanya dia memutuskan untuk menikah kembali dan menjalani hari-hari sepinya di kampung tanpa merasakan kehangatan keluarga seperti dulu. Pak Gu hanya bisa terdiam dan merasakan penyesalan yang begitu sangat. Untuk kedua kalinya, dia merasakan penyesalan yang begitu luar biasa. Di tempat dulu dia suka mabuk, dia merenungi tentang Mi Jong dan merasa bahwa dia seharusnya ada di saat Mi Jong kehilangan ibunya, bukan alih-alih pergi meninggalkannya. 돈 많은 재벌집 회장님도 못하는 게 자다 죽는 거다. 우리 언니 내 꿈도 그냥 돌연사다. Keesokan harinya Pak Gu menelpon Mi Jong dan memintanya untuk kembali bertemu. Dan tentu saja Mi Jong begitu senang dan menyetujuinya. Akhirnya mereka pun bertemu setelah sekian lama berpisah. Dan Mi Jong sempat berkata bahwa rambut Pak Gu saat itu begitu terlihat keren dibandingkan rambutnya yang dulu. Dengan sombongnya Pak Gu mengiyakan hal itu. Dan Mi Jong bertanya dari mana Pak Gu menemukan nomor barunya. Dan dia bercerita bahwa seminggu sebelumnya dia berkunjung ke rumah ayahnya di desa dan meminta nomornya Mi Jong untuk kedua kalinya. Dan mendengar hal itu, Mi Jong menyadari bahwa Pak Gu sudah mengetahui semua tentang keadaan keluarganya, dimulai dari saudaranya yang kini hidup di kota serta ayahnya yang sudah menikah lagi. Kemudian mereka memutuskan untuk jalan-jalan ke pasar. Dan pada saat mereka berdua sedang asik menikmati makanan, Pak Gu mendapatkan telepon dari bawahannya dan meminta izin kepada Mi Jong untuk meninggalkannya sebentar. Namun pada saat Pak Gu kembali dan menemui Mi Jong di restoran, dia mendapati bahwa penampilan Pak Gu berbeda dari pertama kali dia bertemu.
Dari sanalah dia sadar bahwa pekerjaan yang dilakukan Pak Gu ini memang benar-benar berbahaya. Kemudian di perjalanan pulang, Mijong sempat berkata bahwa pria brengsek yang mempunyai hutang kepadanya masih belum membayar hutangnya. Padahal dia melakukan pesta pernikahan mewah dengan pasangannya. Namun ketika Mijong menghubunginya buat menagih, dia malah memarahinya. Dan setelah itu kemudian mereka berdua menghabiskan malam di apartemen Pak Gu. Kemudian kita diperlihatkan Pak Gu yang sedang menghadap kepada pimpinan Sik. Pimpinan Sik mengungkapkan bahwa awal mula kenapa dia memilih Pak Gu menjadi manajer adalah karena dia menyadari satu hal. Pak Gu adalah orang brengsek seperti kebanyakan orang brengsek lainnya. Tapi di lain hal, Pak Gu tidak pernah bermain judi ataupun bermain wanita. Dia hanyalah pemabuk yang kadang sulit untuk mengontrol kebiasaannya. Dan oleh karena itu, pimpinan Sik menyarankan Pak Gu untuk berkonsultasi dengan psikiater. Karena mengetahui bahwa kebiasaannya ini dapat berakibat fatal pada kesehatannya nanti. 하나? 지겨운 인간하고는 10분도 얘기 못해요. 무슨 얘기했는데? 하루에 5분만 즐겁지 않은 마인드로 하루에 5분만 채워보라는데 오늘은 아직 1초도 시작 못했는데. Dan keesokan harinya, Pak Gu pun kembali menemui Mijong dalam keadaan mabuk. Ia mengungkapkan bahwa Mijong kini telah mengetahui betapa brengseknya lelaki yang saat ini bersamanya. Tapi meskipun suatu hari dia menjadi lelaki yang lebih brengsek, dia hanya ingin Mijong tahu bahwa ia sangat mencintainya. Kemudian Mijong menemui teman-temannya di klub pembebasan. Dan di saat itu diceritakan bahwa semua anggota dari klub pembebasan itu kemudian menemukan cara kebebasannya masing-masing. Mijong juga sekarang bisa lebih bebas untuk mengutarakan perasaannya. Tidak canggung seperti saat klub pembebasan ini awal bertemu. Di tempat lain, Pak Gu menemukan fakta bahwa temannya Hyojin menggelapkan uang perusahaan untuk berjudi. Di situ, Pak Gu menghajarnya dan menyuruhnya untuk mengembalikan uang kepada perusahaan. 그래서 한가하게 잘 살고 있는 새끼 올라와야 된다. 뻔뿌질한 게 도박 미션 필요해서였지. 내일부터 일 매출 하루라도 8천 밑으로 떨어지는 날엔 내려가는 거다. 알아들어? 하루라도 떨어지는 날에는 바로 내려가는 거야. Beberapa hari kemudian, Mijong ditemui oleh pria yang berhutang kepadanya. Dan dia mengungkapkan bahwa dia akan segera membayar hutangnya. Dan dari sanalah Mijong merasa satu persatu beban hidupnya berkurang. Malam harinya dia kembali bertemu dengan Pak Gu. Dan dia mengatakan bahwa pria yang berhutang kepadanya kini telah membayar hutangnya. Dan Pak Gu pun mengungkapkan alasan kenapa selama ini dia sulit untuk berhenti dari kebiasaannya mabuk-mabukan. Adalah karena dia berkali menyangkal perasaan dari penyesalan hidup yang dia alami. Penyesalan yang seharusnya dia tidak harus merasa bersalah akan hal itu. Tetapi setelah ia bertemu dengan Mijong, ia merasa bahwa ia bisa merasakan kebahagiaan tanpa harus meminum alkohol lagi. Dan pada momen itu, Pak Gu merasakan dicintai secara penuh oleh Mijong tanpa harus mencari kebahagiaan di hal lainnya. 아침마다 찾아오는 사람한테 그렇게 웃어. 그렇게 환대해. 연미정! Dan kemudian kita diperlihatkan semua orang yang mulai menemukan kebahagiaannya masing-masing. Gijong yang sekarang mempunyai pasangan yang mengerti dirinya. Changhi yang mulai menyadari bahwa kebahagiaan tak semata hanya bisa dicapai dengan materi. Bahagia bisa berarti bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan Mijong yang kini mendapatkan cinta penuh dari Pak Gu. Cinta yang sederhana yang membuatnya berhasil membuka dunianya menjadi lebih terbuka dalam mengekspresikan sesuatu, dan sesuatu hal yang membelenggunya di masa lalu kini telah perlahan hilang. Mijong membagi dua masa di kehidupannya, yaitu masa sebelum mengenal Pak Gu dan masa-masa setelah ia mengenal Pak Gu. Dan di adegan terakhir, kita diperlihatkan dengan Pak Gu yang mulai membereskan botol-botol bekas minumannya dan membawa uang yang ia simpan di laci. Walaupun kita tidak dijelaskan untuk apa, tapi yang jelas, Pak Gu sepertinya ingin memulai kehidupan barunya dan berhenti dari kehidupan dan kebiasaan lamanya. Entah apapun itu, bahkan mungkin hidup kembali menjadi petani. Seperti di awal cerita pun mungkin saja bisa. Tapi yang jelas kali ini dia tak ingin menjalani sendirian.
Mi Jong akan selalu ada di sisinya. Dan cerita pun berakhir. Drama ini tuh cuman pengen bilang tanpa ngasih kita jawaban. Seperti secangkir kopi dingin yang dibiarkan di meja. Gak manis tapi disanalah letak kejujurannya. Di awal cerita bagaimana kita diperlihatkan dengan kehidupan biasa saja. Bahkan terasa begitu menyedihkan. Mereka kerja, pulang, makan, tidur, dan kemudian mengulangnya lagi di awal. Gak ada ledakan, hanya rasa sunyi dan menggantung yang gak bisa dijelaskan. Judulnya My Liberation Note. Tapi anehnya, gak ada yang benar-benar bebas. Karena ternyata pembebasan itu bukan keluar dari hidup, tapi berhenti berpura-pura kuat. Mi Jong ingin dibebaskan dari masa lalu jadi manusia biasa. Chang Hee pengen hidupnya bermakna tapi bingung dari mana mulai. Ki Jong ingin merasakan cinta yang sederhana tapi nyata. Dan Pak Gu, dia cuma pengen berhenti kabur dari dirinya sendiri. Semua ingin lepas tapi gak tahu caranya. Kayak kita semua, sebenarnya yang indah dari drama ini gak ada klimaks sinetron. Gak ada momen akhirnya mereka sukses. Cuman ada keheningan yang pelan-pelan berubah jadi penerimaan. Mereka tetap hidup di tempat yang sama. Tapi kali ini dengan pandangan baru, bahwa kehidupan yang membosankan juga sah untuk dijalani. Dan mungkin justru di situ letak pembebasan paling murni. Ketika lu berhenti berharap hidup jadi luar biasa dan mulai menghargai yang sederhana. Drama ini bukan tentang bagaimana menjadi bahagia, tapi tentang menyadari bahwa hidup itu memang sepi dan itu wajar.